Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal mukarramin, segenap para jamaah, Bapak Ibu hadirin semuanya. Syukur walhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini sehingga bisa melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya mendapat keridhaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula ditakdirkan kita semuanya menjadi golongan orang-orang yang husnul khatimah. Oleh karena itulah, mari pengajian malam hari ini kita niati terlebih dahulu. Niat insun ngaji wajib karena Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita lanjutkan kajian kita halaman 140 bab 3 atau juz 3 halaman 140, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwasanya beliau berkata, semula saya tidur bersama Rasulullah Muhammad SAW, maka ketika saya terbangun, saya tidak mendapatkan Nabi. Beliau Siti Aisyah kehilangan Rasulullah, karena begitu bangun di sampingnya sudah Rasulullah nggak ada. Lalu saya, kata Siti Aisyah, menjadi bimbang dan saya kira beliau pulang atau hadir di salah satu istri beliau yang memang pada waktu itu ada 9 istri yang dimiliki oleh Nabi, sedangkan saat itu adalah giliran saya. Ya setengah gak tapek terima ngoten nggih. Wong giliran saya kok nyingkir gitu. Lalu saya pun mencari beliau di rumah-rumah istri Nabi. Satu persatu diketok. Diketuklah rumah satu persatu istri Rasulullah, ternyata nggak ada. Kemudian saya pergi ke rumah Siti Fatimah dan saya ketok pintunya, maka ada teguran, siapa yang mengetok pintu itu? Jawab saya, kata Siti Aisyah, saya Aisyah datang kemari untuk mencari Rasulullah. Maka keluarlah Sayyidina Ali, Hasan, Husain, anak kedua beliau, dan Siti Fatimah. Kemudian kata saya, di mana ya kita mencari Rasulullah? Jadi seakan-akan Siti Aisyah itu kehilangan. Maka
mereka Sayyidina Ali, Hasan Husain, Siti Fatimah itu mencari ke masjid. Ketika dicari ke masjid pun juga tidak didapati. Kata Sayyidina Ali, mestinya Nabi itu biasanya di masjid, tapi coba kita cari di Baqi ya, di mana memang di sana salah satu kuburan ya, yang memang yang memang Nabi itu sering berziarah kubur ke tempat itu. Kemudian ternyata ketika sampai di kuburan itu ada sebuah cahaya yang dari kejauhan terlihat, tidak lain adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami pun datang, maksudnya ya Siti Aisyah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah dan anak-anaknya itu, ternyata dilihatnya Nabi itu sambil sujud dan menangis. Jadi sujud sambil menangis, lalu kemudian didekati oleh mereka, lalu ditanya, gerangan ada apa ya Rasul? Itu kok menangis? Kemudian Rasulullah bersabda, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ketika Fatimah mengetahui beliau, maka dia berhenti. Lalu kemudian ketika Rasulullah mengangkat wajahnya dari tanah, ditanyakan, gerangan apa yang menimpa engkau ya Rasul? Apakah ada musuh atau ada orang yang menyakiti engkau, atau ada wahyu yang belum turun dan lain sebagainya? Beliau menjawab, begini wahai Fatimah, tidak ada musuh yang datang ataupun wahyu yang tidak turun, atau mungkin ada wahyu yang sedih dan sebagainya, tidak. Tetapi pada malam hari ini adalah malam baroah. Jadi malam baroah itu malam pembebasan. Allah membebaskan, yaitu orang-orang mukmin yang telah takarrub kepada Allah itu terjauhkan dari siksa api neraka. Atau bisa jadi baroah itu artinya lepas. Nah, jadi lepas itu seperti surat baroah itu. Jadi Allah dan Rasulnya itu lepas dari orang-orang kafir. Sehingga kalau orang-orang kafir itu lepas dari Allah dan Rasulnya, berarti mereka lepas dari surga. Artinya tidak akan mungkin mereka akan masuk surga, karena bebas dari Allah dan Rasulnya. Maka secara otomatis mereka bebas dari surga. Lah orang mukmin itu adalah jaminannya bebas dari siksa api neraka. Tapi kan tidak sedikit orang-orang Islam itu yang lalu kemudian banyak terjerumus ke perbuatan-perbuatan dosa, bahkan tidak sempat kemudian tobat, sehingga mereka ya tentunya dimasukkan ke neraka terlebih dahulu, dikarenakan untuk dibebaskan dari dosa-dosanya ya. Makanya disebut baroah. Jadi dibebaskan dari dosa-dosanya itu. Jadi ibarat besi supaya hilang karatnya, maka dengan dibakar itu, maka kemudian leleh, tinggal yang baik saja yang diambil, yang karatnya dibuang.
Jadi tujuannya orang mukmin dimasukkan neraka adalah untuk menghilangkan dosa-dosanya, membakar kotoran dari segala kesalahan dan dosa-dosanya. Tapi ada pula orang mukmin yang langsung masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa melalui proses hisab, bahkan tanpa melalui proses di akhirat dengan berbagai macam proses yang akan dijalani di sana, langsung masuk surga. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai Aisyah, kalau sekiranya hari kiamat telah datang, maka saya dalam keadaan sujud, lalu kemudian mohon kepada Allah, memohon pertolongan, maka Rasulullah mengatakan, in aradtum ridhoya fasjudu wa'inuni bidu'a wa tadarru. In aradtum, jika kalian mau menghendaki ridhoya, keriduanku, maka tolong sujudlah kalian. Wa'inuni bidu'a, dan tolonglah aku untuk bersama-sama berdoa dan wa tadarru, merendahkan diri kepada Allah. Jadi berdoa penuh kekhusyuan dan tawadhu. Jadi Rasulullah itu di malam itu adalah begitu pedulinya kepada kita, menangis, merengek di hadapan Allah sambil sujud, memohon agar kita semuanya orang mukmin ini nggak ada satupun yang masuk neraka. Itu maksudnya. Jadi begitu pedulinya Rasulullah sampai menangis semalaman agar doanya dikabulkan oleh Allah, dalam rangka agar di malam pembebasan itu semua umatnya itu dibebaskan dari siksa api neraka. Artinya apa? Kalau bisa nggak ono sing mampir, maksudnya begitu. Kalau bisa semuanya langsung ke surga, jangan ada yang mampir. Malam Baroah itu malam nisfu Sya'ban, ya. Malam Baroah itu malam nisfu Sya'ban. Coba kita kaji hadis ini. Jadi hadis dari Siti Aisyah, hadis ini masyhur, ya. Karena para ahli hadis menyampaikan bahwa status hadis ini sahih, ya. Di mana suatu ketika Siti Aisyah itu kehilangan Rasulullah. Ya, kehilangan itu ada dua, mungkin romantis, ya. Kerinduan Siti Aisyah kepada Rasul yang begitu puncak sehingga tidak mau kehilangan sekalipun satu detik, sehingga satu detik pun terasa sangat berharga, kan begitu, sampai dicarinya ke sana kemari. Atau boleh jadi ya wanita itu nggak lepas dari kecemburuan, ya. Wanita itu tidak lepas dari kecemburuan. Wong itu giliran saya, kenapa Rasulullah kok pindah tempat, jangan-jangan di rumah istri yang lain ini, sehingga dicarilah ke sana kemari di rumah istri yang lain dari Rasulullah ini. Artinya apa? Memang Al-Quran pun menyampaikan wa alla tuqsitu fil yatama fanqihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa illam ta'dilu fawahidatan. Jadi Al-Quran itu mengatakan fa illam ta'dilu. Jadi kalau berbicara tentang nikah lebih dari satu, itu adalah merupakan kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu kekhususan. Di Al-Quran Allah menyampaikan
wa alla tuqsitu fil yatama, jika kalian tidak bisa merawat, berlaku baik kepada anak-anak yatim, karena pada saat itu negara itu belum ada, ya, belum ada sebuah negara yang kemudian punya baitul mal yang uangnya banyak gitu, menyantuni fakir miskin anak yatim seperti di Indonesia sekarang ini. Bansos itu nggak ada, Mas ya. Kemudian masih belum juga ada yayasan-yayasan seperti Yayasan As-Salafiyah, Yayasan Nurul Hayat, yayasan ini itu belum ada. Sedangkan perang itu terus berkecamuk. Ya, perang itu berkecamuk. Dalam sejarah Rasulullah perang di Madinah itu tidak kurang 80 kali peperangan. Tentunya banyak orang laki-laki yang mengikuti perang dengan Nabi itu meninggal dunia, sehingga banyak pula para janda-janda dan anak yatim. Sehingga untuk merawat, untuk ngopeni bagaimana anak yatim ini diberdayakan, maka fangqihu, nikailah ibunya. Maka dengan dinikahi ibunya tentunya itu akan otomatis seorang suami tadi itu ngopeni anak-anak yatim. Fa'ilam ta'dilu, maka jika kalian tidak bisa berlaku adil, para ulama ada yang menafsir adil di sini bukan antara istri dengan istri, tapi anak dengan anak. Bisa jadi yang menikahi tadi punya anak, lalu kemudian jandanya juga punya anak. Sehingga jika tidak bisa berlaku adil antara anak bawaan, anak tiri ya, dengan anak kandung, ya fawahidatan, maka ya satu saja, nggak usah nikah lebih dari satu. Ya. Sehingga di situ menikah lebih dari satu itu adalah urusannya adalah berkenaan anak yatim, berkenaan dengan anak yatim. Sehingga kalau berkeinginan untuk merawat anak yatim, ya monggo saja nikah lebih dari satu, dan itu pun kalau kalian bisa berlaku adil dengan mereka, yaitu anak sama anak. Sebab kalau berlaku adil tentang istri itu sulit, ya, karena bagaimanapun kita berlaku adil pada sesama istri, bagaimanapun istri muda itu lebih cintanya lebih besar, dicintainya juga lebih besar daripada yang istri tua, kan begitu. Jadi untuk keadilan istri itu mustahil. Tapi yang dimungkinkan untuk keadilan anak itu bisa. Makanya sesungguhnya Al-Quran ini membolehkan untuk menikah lebih dari satu, itu tujuannya untuk menyantuni anak yatim. Makanya jangan disalah tafsir. Kemudian nikah itu sunnah Rasul dan sebagainya. Rasulullah itu beda dengan kita, ya. Karena Rasulullah itu menikah bukan karena sekedar biologis, keinginan hawa nafsu, bukan, ya. Tapi kalau manusia selain Nabi mungkin iya, malah ngakunya sunnah Nabi tapi sing dideleki perawan-perawan gitu ya, sing dideleki janda-janda muda.
Sing janda anaknya akeh gak gelem. Nah, itu berarti kan bukan sesuai tuntunan Al-Qur'an gitu. Lah kalau sesuai tuntunan Al-Qur'an, ndelek rondo sing anake akeh. Iso diramut di sekolahno, di kuliahno, baru itu pahala besar. Jadi status menikah itu seakan kita seperti yayasan, kan begitu. Setuju mboten kira-kira? Setuju ya. Lah kalau ndelek perawan, rondo sing gak duwe anak, kinyis-kinyis. Lah itu saya kira jujur saja bukan tuntunan sunnah, tapi keinginan hawa nafsu saya kira. Ya. Jadi jujur pun kalau saya semisal melakukan seperti itu juga ya hawa nafsu ya. Makanya kalau sing sugih-sugih iku sing duwe akeh, tura-tura kok akeh ana rondo anake akeh, gak apa-apa diramut. Nah, ben anake berguna. Kalau nggak berani menikah, ya santuy saja seperti jamaah Nurul Islam tiap tahun di sini menyantuni terus. Insya Allah itu akan bersama mereka anak-anak yatim kelak di surga dengan Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri beliau itu yatim, bahkan yatim piatu. Ya. Makanya kenapa Rasulullah mencintai anak yatim? Karena Rasulullah itu statusnya juga anak yatim, tahu bagaimana penderitaan mereka anak yatim. Kemudian yang kita kaji yang kedua adalah Nisfu Sya'ban itu adalah malam yang utama, ya, malam yang utama, di mana Allah itu dalam sebuah hadis di halaman 143 dengan buka itu halaman 143, Innallaha ta'ala yanzilul lailatan nisfi min sya'bana ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah itu turun di malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Maka kemudian Allah mengampuni li aktsara min adadi sya'ri ghanamin, dosa orang yang jumlah banyaknya itu bagaikan rambut kambing, liqabilati bani kalbin, yaitu kabilah bani yang pernah dimakan serigala, ya, yang pernah dimakan serigala. Jadi Nabi itu menggambarkan sekalipun dosa seseorang sebanyak bulu kambing yang pernah dimakan serigala, ya artinya kita nggak akan sanggup menghitung bulu kambing. Satu kambing pun kita nggak akan sanggup, apalagi berpuluh-puluh, beribu-ribu. Mengapa Rasulullah mengatakan qabilati bani? Karena saat itu pemeliharaan kambing qabilah bani itu yang paling banyak, ya, masyhur lah ya. Kalau misalnya kalau di sekitar kita misalnya yayasan yang punya akikah sangat masyhur, misalnya Nurul Hayat lah seperti itu. Jadi sehingga Nabi menyebut qabilah bani itu karena saat itu qabilah itu paling banyak pemeliharaan pengembalaan kambingnya. Dan kalau dipelihara di padang pasir, di gurun, ya nggak lepas diburu, dimakan oleh serigala, ya. Berapa jumlahnya? Ya tak terkira, kan begitu. Dan itu Nabi tidak mengatakan kambingnya, tapi bulu kambingnya. Bisa kita bayangkan satu kambing saja jumlahnya banyak, tak terkira, apalagi beberapa puluh atau ribuan.
Sekalipun dosa kita pada saat itu sebanyak seperti itu akan diampuni oleh Allah asal mau bertobat. Malam nisfu Sya'ban. Mengapa hadis ini disebutkan Allah turun? Para ulama menafsirkan, menakwil, ya, turun yang dimaksud itu bukan turun secara hakiki, ya, karena Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya yang beruang, yang bertempat, di mana makhluk itu berubah-ubah, bergerak-gerak. Allah itu maha wujud, dan hakikat wujud Allah itu tidak bisa digambarkan dan disamakan dengan makhluknya. Sehingga ahli sunnah wal jamaah menafsirkan Allah turun itu yang diturunkan rahmatnya dan ampunannya yang sebanyak-banyaknya, begitu berlimpah bagaikan, lalu kemudian Allah itu tuh turun. Lah termasuk bulan-bulan yang dimuliakan. Bulan-bulan yang dimuliakan itu Rajab, ya, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Satu Rajab, yang kedua adalah Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat Muharram. Lah sekarang ini, malam ini kita telah memasuki Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan yang sangat luar biasa, sehingga dikenal dengan berbagai macam nama. Bulan haji disebut Dzulhijjah, Dzul Arafah, karena di dalamnya ada hari Arafah. Lalu kemudian Dzul Qurban, bulan kurban, Syahrul Kurban, karena di dalamnya ada pelaksanaan kurban. Termasuk juga baroah, pembebasan, ya, diampuninya dosa-dosa orang yang mau bertobat di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, kapan? Mulai tanggal 1. Nah, sekarang ini kita masuk ke tanggal 1. Karena penanggalan Hijriyah itu mulai maghrib, tenggelamnya matahari. Jadi kita sudah masuk tanggal 1. Disunnahkannya kita untuk memperbanyak kebaikan dan amal soleh. Paling afdol berpuasa, ya, berpuasa. Jadi puasa mulai tanggal 1 hingga tanggal 9. Diutamakan, andai kata mulai tanggal 1 tidak mampu, jangan tinggalkan tanggal 9 dan 8 yang dikenal dengan Tarwiyah dan Arafah. Dan ada lagi ibadah yang paling afdol adalah pelaksanaan haji dan umrah. Itu adalah yang paling afdal di bulan Dzulhijjah. Kemudian setelah itu adalah kurban. Bagi yang tidak melaksanakan haji, umrah, maka disunnahkannya untuk melaksanakan kurban. Bahkan kurban ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut Imam Hanafi itu fardhu ain, wajib bagi yang mampu, yang kaya. Mengapa demikian? Karena hadis Rasulullah, hadis Nabi mengatakan mangkana lahu sya'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Jadi barang siapa kana lahu, baginya adalah sya'atun, ada kemampuan, dalam pengertian kemampuan material, kemampuan keuangan, ya,
Kemudian tidak mau melaksanakan kurban, enggan, ya, enggan untuk melakukan dan melaksanakan kurban. Falam yudhi, maka dia tidak mau melakukan penyembelihan kurban. Fala yaqrabanna, maka jangan sekali-kali. Itu ada nun taukidnya, ada jangan sekali-kali mendekat musallana, tempat sholat kami. Jadi para ahli hadis menakwil mendingan sekalian nggak usah sholat Idul Adha orang semacam itu. Jadi seperti oleh Nabi itu disangsi. Ya sama kan orang mu'alaf itu, kalau menurut Sayyidina Umar itu mendapat hidayah yang besar, nggak perlu dikasihani. Jadi fungsi zakat untuk mu'alaf itu bukan untuk mengasihani, tapi hanya simpati, agar orang-orang mu'alaf itu semakin simpati akan kedermawanan orang-orang Islam, bukan mengkasihani. Wah, mereka mendapat nikmat yang besar kok. Kita pun juga begitu. Jadi orang Islam ini jaminannya surga tadi. Jadi baroah itu, kalau orang kafir terbebas dari surga, lah kalau orang mukmin itu baroah, terlepas terbebas dari surga. Sehingga tiket orang mukmin itu surga. Lalu kalau kemudian disuruh kurban enggan, sedangkan mereka mampu, kaya, maka sanksinya ya udah nggak usah datang ke masjid kami, dalam pengertian ya dilarang untuk menunaikan sholat Idul Adha. Jadi itu sebuah pengucilan, ya, sebuah sanksi. Makanya dalam Islam itu untuk menjadi orang soleh, ada soleh secara ritual, soleh berupa kita sholat, zikir, puasa, haji, umroh, dan lain sebagainya. Ada soleh secara sosial. Kadang orang itu ada yang soleh secara ritual, sholatnya rajin, jamaahnya istiqomah, puasanya istiqomah, tetapi secara ibadah atau soleh secara sosial gagal. Jadi secara sosial dia gagal. Ya tadi itu misalnya dalam Al-Quran kan disebutkan oleh Allah, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Jadi sholat malah justru celaka. Kan itu namanya soleh secara ritual, kan celaka dia. Mengapa celaka? Alladzina hum yura'un, karena sholatnya itu hanya dibuat gagah-gagahan, terlihat alim, terlihat baik, ingin dapat sanjungan, pujian, dan lain sebagainya, kan begitu. Wa yamna'unal ma'un, ujung-ujungnya tidak peduli kepada mereka fakir miskin, tidak mau memberikan hartanya untuk mereka yang membutuhkan, yang lemah, dan lain sebagainya. Sehingga sholatnya itu belum menjadikan sebuah jaminan keselamatan baginya. Makanya berarti dia gagal secara sosial. Lah kadang sebaliknya ada orang yang secara ibadah sosial, saleh secara sosial, berhasil, dermawan, kemudian loman, peduli, peka, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain dia gagal dalam ibadah ritual.
kak sembayang, kadang yo kak gelem poso, nakal, penggaweane nglakoni dosa maksiat. Lah itu namanya berhasil dalam sisi sosial tapi gagal dalam sisi ritual. Lah yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya itu keseimbangan. Nah, keseimbangan. Bagaimana kita saleh secara ritual dan saleh secara sosial. Maka di bulan Dzulhijjah ini adalah kita didorong dan dianjurkan untuk bisa melaksanakan keduanya itu. Sehingga mulai tanggal 1 dianjurkan puasa, perbanyak zikir, baca Quran, sholawat, dan lain sebagainya. Siang hari puasa, malam tahajud. Lalu kemudian sholat jamaahnya dirutinkan. Momentum kurban ikut berpartisipasi. Makanya menurut Imam Hanafi wajib. Tapi ijma ulama seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali itu menghukumi status kurban itu sunnah muakkad. Sekalipun demikian kalau mampu tapi tidak mau dan enggan berkorban maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi kembali ke hadis ini tadi, Rasulullah itu begitu sangat peduli kepada kita. Lah mengapa kita tidak peduli terhadap ajaran Nabi kan begitu? Oleh karena itulah banyak beberapa hadis yang Nabi itu sangat peduli ketika beliau Isra Mi'raj, ya. Ketika Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi. Nabi diberikan penghormatan oleh Allah, tapi Nabi lalu kemudian menyampaikan kepada Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jangan cukup hanya kami ya Allah, tapi juga umatku yang soleh. Wa ala ibadillahi sholihin. Demikian pula ketika Rasulullah itu hendak meninggal dunia, ini hadisnya sahih, yang menyandingi, yang mendampingi Rasulullah ketika nazak itu kan Sayyidina Ali. Lah ketika Rasulullah nazak itu selalu menyebut-nyebut ummati, ummati. Jadi mohon kepada Allah agar umatnya ini nanti di saat sakratul maut nazak dalam keadaan yang paling dimudahkan, yang paling diringankan. Jangan sampai terasa sakit untuk umatnya. Jadi banyak ya kepedulian Rasul termasuk hadis ini. Dan termasuk hadis ini juga membolehkan bahwa melakukan sesuatu di kuburan. Kan begitu. Makanya Rasulullah kan seringkali berdoa di kuburan. Di samping juga ziarah, mendoakan yang meninggal, juga Rasulullah juga memohon kepada Allah di tempat itu karena kan sunyi, sepi, sehingga ibadah dalam keadaan kesunyian itu dulu Rasulullah seringkali di Gua Hira kan gitu, sering di Gua Hira. Makanya ziarah itu ya sunnah, ya ziarah itu sunnah, bukan justru dilarang. Karena Rasulullah sendiri pun juga sering berziarah di makam istri beliau Siti Khadijah atau putranya Ibrahim yang dipakai itu. Jadi bukan sesuatu yang bid'ah. Wong ziarah itu di samping satu mendoakan yang sudah meninggal, yang kedua zikrul maut, mengingatkan kita suatu ketika kita pun juga akan meninggal dunia, sehingga harus introspeksi diri, memperbanyak amal soleh dan ibadah sebagai bekal nantinya di saat kita pun juga meninggal dunia. Jadi jangan berprasangka buruk. Jadi kalau ada orang berziarah misalnya ke Ngampel lah atau ke
beberapa wali dianggapnya minta di tempat itu, ya tidak lah ya. Jadi itu adalah berziarah ke orang-orang soleh dalam rangka untuk memohon kepada Allah agar doanya itu dikabulkan oleh Allah. Saya kira itu para bapak Bonisa ya, untuk menyembelih. Jadi orang-orang yang menyembelih itu di dalam syariat Islam adalah orang-orang Islam ya, adalah orang-orang Islam. Dan juga diperbolehkan pula penyembelihannya orang ahlul kitab. Dalam hal ini penyembelihan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Di mana karena mereka itu termasuk agama samawi, ya. Loh, apakah mereka bukan tergolong orang yang menyekutukan Allah itu? Nah, tapi kan mereka tetap berpegang pada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Sehingga Rasulullah itu seringkali menerima hadiah, ya, makanan berupa kambing dan lain sebagainya dari orang-orang Yahudi maupun Nasrani, itu dimakan, tidak dipertanyakan. Sehingga penyembelihan orang-orang Islam, penyembelihan orang-orang ahlul kitab itu ditolerir dalam Islam. Adapun membaca bismillah itu sifatnya sunnah. Para ulama berbeda pendapat. Jadi menurut Imam Syafi'i, membaca bismillah itu hanya sifatnya sunnah. Andai kata orang mukmin, orang Islam menyembelih tidak membaca bismillah pun juga sah. Karena itu statusnya hanya sunnah. Termasuk penyembelihan orang Nasrani maupun Yahudi kan nggak mungkin baca bismillah. Tapi karena statusnya mereka itu agama samawi, sehingga disahkan menjadi halal oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang yang nggak sholat itu penyembelihannya tidak sah? Nah, sekarang perlu dipertanyakan, orang yang penyembelihannya nggak sah itu kalau mereka golongan yang bukan agama samawi. Jadi misalnya ya maaf ini, kalau misalnya di luar Islam dan agama-agama samawi, Yahudi dan Nasrani, kan banyak agama-agama itu. Mulai Yahudi, mulai Konghucu, Buddha, Hindu dan sebagainya. Itu kalau secara syariat itu penyembelihannya tidak sah dan tidak halal bagi orang mukmin. Orang Islam nggak sah. Lah, adapun orang yang nggak sholat, itu kan ada dua macam. Ada orang yang nggak sholat karena memang dia menentang, melawan bahwa sholat itu tidak wajib. Sholat itu bukan perintah dan tidak perlu dilakukan. Lah, baru dia kafir. Maka karena kekafirannya itu, maka penyembelihannya nggak sah. Tapi kalau ada orang nggak sholat karena sholatnya mungkin dia malas, kan banyak kan orang Islam tapi Islam KTP bahasanya, malas atau enggan melaksanakan. Lah, orang Islam yang enggan melaksanakan sholat, malas, enggan, atau masih menunda nantilah kalau sudah tua dan sebagainya, statusnya belum jatuh kepada kekafiran. Belum jatuh kepada kekafiran. Makanya kalau mati, dia tetap wajib disolati. Tetap wajib disolati. Beda dengan yang statusnya kafir tadi, di mana nggak sholat. Kenapa sampai nggak sholat? Sholat itu nggak wajib, nggak perlu itu. Lah, itu baru kafir. Ini nggak wajib disolati, penyembelihannya pun juga nggak sah. Tapi kalau dia Islam tapi
sekedar nggak sholat karena enggan, malas dan sebagainya, statusnya masih muslim dan sah penyembelihannya, sah gitu. Dan kalau meninggal ya disolati. Maka ketika dia mati dalam keadaan keengganan sholat, ya orang semacam ini yang nanti namanya mampir ke neraka itu. Yang digebui di neraka ya macam-macam seperti ini. Nah itu. Diarani kafir ya enggak, Islam kafir ya enggak. Ya makanya, tapi dia tetap pernah bersyahadat. Nah disitulah nanti akan menerima hukuman dari Allah. Ngoten boleh sah, perlu diklasifikasi yang enggak sholat yang bagaimana, ngoten. Enggak bisa dikebiahu ya begitu. Tapi rata-rata loh nggih. Wong Indonesia enggak sembayang itu karena males. Karena males, bukan karena menentang. Kalau memang ada yang menentang baru itu namanya kafir. Ya sama dengan kalau ditanya jamaah Nurul Islam itu apa ya sebanyak ini? Tidak kan banyak. Kenapa nggak mau ngaji? Males, enggan, macam-macam kan alasan. Nah itu kan beda dengan kalau menentang kan begitu. Jadi rata-rata males, enggan dan sebagainya. Saya kira demikian. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.